Gimana nih? Bisa ya orang sakit hati sambil itu. Ya dibuka dulu nama. Oh iya dibuka dulu. Kan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Fetizon Podcast. Di episode kali ini kita akan ngomongin tentang ini ada yang terbaru nih Tat. Ada seorang maestro legenda campur sari di Indonesia yang baru saja meninggal, namanya Ciun. Dan cukup fenomenal kabarnya meninggalnya karena ada banyak sekali nih cerita-cerita tentang beliau nih. Beliau adalah Didi Kempot. Nah, ini gimana Tat? Jadi saya terinspirasi dengan Mas Didi Kempot bahwa mengubah tangisan menjadi penghasilan. Jadi sebetulnya kenapa saya ngomong seperti ini Mas? Ini ada dasarnya. Karena kebetulan sahabat karibnya almarhum Mas Didi Kempot itu adalah sahabat saya juga. Jadi tapi beda usia ya. Jangan bayangkan saya seusia Didi Kempot. Tapi ingat, usia itu tidak pengaruh karena bisa jadi meninggalnya juga bisa muda, bisa tua, bisa kecil. Betul sekali. Termasuk Mas Didi Kempot yang berencana umroh ternyata Allah belum izinkan gitu kan. Ya, Allah tapi nanti kita akan bongkar apa saja amalia dari Mas Didi Kempot. Kaitannya begini. Termasuk karena tadi kalau melihat lagu ini saya termasuk terinspirasi karena di lagu itu kan ada orang yang ikut konser, kemudian dia ikut nangis kan? Iya. Dia nangis laki-laki lagi. Laki-laki lagi. Jadi ambiar kata orang. Gitu. Ya, jadi dia sangat ambiar begitu. Nah, pertama cerita ini adalah dari teman saya, ya sudah senior usianya, namanya Pak Kardi SH. Itu adalah siapa itu? Itu dulu pernah menjadi kepala Kejaksaan Negeri di Kota Jogja dan juga pernah menjadi saya kalau nggak salah waktu itu namanya Aswas DKI ya, jadi Kejati di DKI sana. Nah, beliau ini dulu adalah sahabat karib manakala Mas Didi itu susahnya luar biasa. Bersama beliau juga susah. Jadi susah ketemu susah. Istilahnya itu mungkin fakir ketemu miskin. Iya, dulu gitu. Karena beliau itu sampai nggak bisa makan, gelandang bersama di Jakarta gitu kan. Gelandang bersama di Jogja gitu kan. Bahkan kalau setelah alhamdulillah mereka sudah pada punya penghasilan gitu kan, dua-duanya ini masih keep in touch dengan bagus sekali. Bahkan ketika ada acara buka bersama berapa tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu di rumahnya Pak Kardi itu, yang hadir Didi Kempot. Didi Kempot ikut hadir di acara buka bersama itu, padahal di rumahnya Pak Kardi itu. Dan ikut meramaikan suasana gitu. Iya, ikut meramaikan dan memang nyanyi beliau gitu kan. Sama seingat saya, masa ada foto juga dengan beliau. Nah, beliau cerita bahwa ternyata Mas Didi ini salah satu amalan yang perlu kita kita ambil hikmahnya, karena memang hidupnya susah betul dulu. Ngamen dan konon informasinya kan istri pertamanya waktu itu adalah pernah memberi uang 100 perak gitu ketika Mas Didi yang ngamen gitu. Bayangkan gitu kan. Istrinya sendiri loh itu kan, karena belum tahu itu waktu itu mau jadi suaminya gitu kan. Betapa Mas Didi Kempot dia tidak malu untuk mengamen gitu kan. Jadi ngamen itu bukan bukan pekerjaan hina ya, asal niatnya betul. Dan ingat, Anda ada waktunya naik kelas gitu kan. Jadi pengamen jalanan kemudian menjadi pengamen yang luar biasa. Tapi kata kuncinya ternyata adalah Mas Didi ini ternyata penghasilannya, ya ini tangisannya mulai berubah menjadi penghasilan itu manakala beliau sedekahnya luar biasa. Nah, yang saya tahu dari cerita Pak Kardi itu bahwa konser apapun itu, besar kecil, adoh cedak, itu dia berangkat, dia nggak pilih-pilih. Iya, dan kabarnya nggak pernah mikir tarifnya berapa. Pokoknya dia bahkan yang penting dia ada penghasilan. Nah, penghasilan atau duit itu salah satunya digunakan untuk anak asuhnya. Dia punya anak asuh. Termasuk anaknya almarhum dari kakak-kakaknya yang sedo itu juga diopeni sama Mas Didi Kempot gitu kan. Itu cerita dari sahabat saya itu. Karena ini di belakangan juga lagi booming, bahkan sampai hari ini tadi sempat ngeliat juga anaknya kakaknya, anaknya Mas Mami itu juga deket banget sama Mas Didi Kempot. Iya, karena ya diopeni gitu Mas. Dalam tanda petik kan diopeni. Jadi perut yang dimakani dalam tanda petik yang dikasih makan kalau rezeki dari itu Allah yang ngasih artinya sebetulnya kita makan itu dari Allah, cuma istilahnya kan titipan dari Mas Didi itu banyak sekali, jadi Allah titip lewat Mas Didi dengan penghasilan itu untuk itu kan. Jadi kalau kita lihat ternyata sesusah apapun kita harus berbagi.
Jadi ternyata kalau kita mau miracle, mau ada perubahan nasib itu, kita memang punya amal soleh harusnya. Nah, salah satu amal solehnya itu sedekah itu tadi. Sedekah. Aku pernah dengar, Tat, katanya kalau sedekah di kala susah tuh lebih ini, Tat, lebih dahsyat. Jadi sedekah yang paling utama dan paling besar balasannya adalah sedekah ketika kita butuh dan kita takut miskin. Masya Allah. Justru malah ketika butuh dan takut miskin dua loh. Kita punya, kita butuh dan kita sedang takut miskin. Nah, jadi itu ternyata pahalanya besar. Itu pasti keadaan lagi susah banget. Dan itu sangat didekempot menurut saya. Karena bagaimana beliau dalam tanda petik kan ngopeni grup bandnya ya, grup bandnya karena kan banyak banget terus orang tuh. Nanti kalau mau lebaran dan sebagainya dia mikirkan. Jadi mungkin dia sendiri nggak mikirkan dirinya sendiri, mungkin begitu. Sampai kemudian dia lupa istirahat gitu kan, lupa ngatur jadwalnya agar dia punya waktu relaksasi dan sebagainya, kecapean dan sebagainya. Kita kan nggak pernah tahu dari konser ke konser. Bahkan kata saya nggak tahu beliau manajernya atau namanya Mas Blontang nih, orang yang biasanya jadi narah hubungnya beliau. Beliau bilang separuh hidupnya Didi Kempot tuh untuk orang lain. Jadi memang beliau tuh mungkin mikirin dirinya sendiri tuh lebih sedikit daripada memikirkan orang lain. Nah, itu yang apa namanya, yang menjadi salah satu insya Allah adalah membuat karya beliau itu membumi. Jadi ternyata begini Mas, masterpiece itu tidak bisa muncul karena kepintaran. Jadi begini, misalnya nih, tidak melulu soal karya dan kepintaran gitu. Tidak. Jadi begini, maestro atau istilahnya dia punya masterpiece entah berupa apapun itu namanya, itu sebetulnya muncul bukan karena pinternya dia. Asli. Kenapa? Karena ilmu itu miliknya Allah. Nah, ternyata Allah buka rezekinya, kesempatannya pas itu, kemudian karya-karyanya boom. Jadi nggak bisa karya ini diprediksi viral tuh nggak bisa. Ini masih viral. Sudah seunik dan sehebat apapun menciptakan karya gitu. Nah, dan ternyata yang menarik adalah tangisan-tangisan hati dari Mas Didi Kempot ini dirubah menjadi lagu-lagu. Nah, makanya ini itu pun lagunya dibuat menghibur. Betul. Jadi untuk yang sedang saat patah hati, sedang jomblo dan sebagainya, sedang ambiar. Sedang ambiar hidupnya. Itu sebetulnya belajar dari Mas Didi Kempot bahwa dulu Mas Didi Kempot itu bukan siapa-siapa dan hidupnya sangat susah. Kemudian Allah balikkan luar biasa. Nah, ternyata kata kuncinya adalah tangisan hanya jangan tangisan tok. Karena kalau nangis tok itu ya cuma lapar. Ya sudah. Ya lah haus gitu kan. Kita harus mengubah. Kalau dalam agama dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang namanya Allah itu nggak bakal merubah keadaan. Nah, kalau kita nggak mau merubah sendiri. Nah, kata kuncinya adalah Mas Didi merubah tangisannya menjadi penghasilan. Wah, kalau aku cuma nangis, kata beliau, ini nggak jadi apa-apa. Tak jadikan lagu aja. Siapa tahu dari ngamenku sana sini dengan lagu itu dapat penghasilan. Dan ternyata betul. Masyaallah. Ya, gitu kan. Dan ingat, lagunya bukan semata-mata karena pinternya Didi Kempot, bukan. Karena Mas Didi menurut saya dia mencoba mendekati Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari situ diberikan banyak kemudahan. Ingat Mas Didi mualaf tahun 97. Jadi setelah mualaf, jadi dari lahirnya beliau bukan muslim itu. Jadi ketika beliau sudah mualaf di 97 itu kan, kemudian Donius Prasetya itu kan menjadi Didi Prasetyo kan. Dionysius kan. Dionysius. Dan bahkan kemarin juga di akun official Instagramnya juga tidak disebutkan nama lamanya, tapi disebutkan nama barunya Didi Prasetyo. Ini bahwa religiositas itu ternyata penting bagi siapapun. Seniman dengan religiositas itu beda dengan tidak ada religiositas, karena nilai-nilainya jadi kosong. Ya mohon maaf memang begitu. Karena apa? Dia mau jadi ketika semua orang itu ada spirit religiositas di dalam dirinya, di dalam karya-karyanya apapun itu pasti akan beda. Lihat, hampir semua grup band membuat lagu religi, ya kan? Benar, hampir setiap apapun itu ada unsur religinya. Kenapa? Ya karena memang itu penting. Ya walaupun itu memang pas Ramadan tok ya nggak apa-apa, tapi minimal ada investasi dalam bentuk dalam bentuk amalan yang sifatnya nanti jari-jariah kan. Siapa tahu dengan lagunya itu orang terinspirasi. Tapi kadang gini, bedanya mungkin ya, kalau yang saya lihat band-band yang ngebuat lagu-lagu religi itu belum tentu dalam kesehariannya sereligi mungkin seperti Mas Didi Kempot gitu. Ya betul. Nah, maka saya dari sini, dari podcast Vertusian TV ini, kita mencoba untuk mari kita memaknai meninggalnya Mas Didi Kempot itu sebagai satu motivasi kita bahwa siapapun kita dari nothing bisa menjadi something.
Dari nobody menjadi somebody. Dari istilahnya itu dari zero menjadi hero, itu bisa. Satu kata kuncinya adalah Mas Didi berniat untuk apa? Membahagiakan banyak orang. Nah, ternyata bermanfaat untuk banyak orang. Gini, rezeki kita itu kan tergantung ember kita. Gitu kan? Kita kan selalu minta rezeki yang banyak sama Allah. Ya Allah berikan saya rezeki yang melimpah penuh barokah. Pokoknya duitnya akeh lah. Bahasa wis dongane sederhana, duitnya akeh. Nah, kalau jenengan susah bahasa Arabnya, wes ya Allah beri saya duit yang akeh ya monggo. Itu sah saja. Sebagaimana saya ditanya. Tapi ada doa khusus gitu kayak kalau nggak salah. Nah, ya ada doa khusus ada. Cuma kalau memang susah redaksinya ya gitu. Ya Allah, moga-moga duit kula akeh. Boleh gitu. Nah, dengan duit akeh, bismillah ya Allah kula niat A B C D E. Iya, lebih manfaat untuk orang gitu. Jadi begini, kalau kita niat duit akehnya itu lebih kepada personal, biar rumah saya bagus, biar rumah saya ada kolam renangnya, biar saya bisa beli apa-apa, itu kan kita. Iya. Keluarga kita. Diri kita sendiri. Makanya Allah ngasih takarannya ya nggak akan banyak. Ya segitu aja, sebagaimana kamu inginkan. Begitu kamu ubah dikit aja, misalnya ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, saya pengen mengumrohkan kedua orang tua saya, menghajikan kedua orang tua saya. Beda nanti. Allah tambahin. Apalagi kemudian ya Allah saya pengen apa misalnya bangun pesantren. Iya, termasuk bangun masjid. Mas Didi sudah bangun masjid. Iya, untuk istrinya kata Ustaz, untuk istri yang pertama. Karena istrinya itu kan sering wirid, sering zikir gitu kan untuk kesuksesan daripada Mas Didi. Jadi ini kata kuncinya ternyata jomblo susah sukses. Ini saya akan tegaskan di sini. Mohon maaf ya, jomblo susah sukses. Kenapa? Dengar itu sobat hampir tuh. Jomblo susah sukses karena doanya sendiri. Iya, doanya sendiri. Dan kalau ada apa-apa mikir sendiri. Maka istri itu susah sendiri. Nah, kita bisa bagi tugas. Yang keluar rumah bawa pedang sama bawa kuda itu suami. Istri di rumah gelar sajadah, ya sholat duha, sholat hajat, doa penuh dengan keikhlasan, wirid untuk suaminya. Itu kita semacam itu loh. Kalau saya kan sering nonton film ya, terutama film action kan saya suka banget juga. Ya, kapan-kapan kita akan bahas masalah film-film action ya. Siap, nah, kita bahas apa aja. Ternyata misalnya kita ambil contoh salah satu filmnya ya yang sedang tren misalnya di dunia di film action ada namanya Mission Impossible sama James Bond 007. Nah ternyata kesuksesan dari kedua tokohnya Ethan ya sebagai agennya dari IMF Impossible Mission Force gitu kan istilahnya dan 007 agen rahasianya dari MI6 itu kan James Bond itu ternyata dia sukses di lapangan itu tidak sendirian. Di rumah ada yang kontrol, di tempatnya ada yang ngasih tahu lewat kupingnya, lewat headsetnya gitu kan. Ada yang memonitor lewat kamera, lewat drone gitu. Ini awas di belakangmu ada ini, kamu lewat sini dan sebagainya. Semuanya terhubung. Nah, saya mengistilahkan itu istri. Walaupun istri kita nggak harus kemudian bawa GPS ya, enggak. Tapi istri kita itu GPS-nya langsung ke Allah. Dengan doa, dengan tahajud, dengan duha, dengan wirid gitu kan. Itu beda nanti. Karena kalau istri beneran ngasih GPS ke suami, kayaknya para suami juga parno juga. Iya, ketahuan kemana itu ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa seorang Didi Kempot sukses itu memang karena ya semua karena Allah ya. Artinya hidupnya menjadi berubah manakala dia mencoba mendekati Allah dengan aneka cara. Ingatlah, Allah itu kita dekati dengan aneka cara dan Allah itu maha adil memberikan variasi cara mendekatinya dengan berbagai macam hal yang semua orang nggak ada alasan nggak bisa. Contoh sederhana. Orang yang susah untuk duha, susah untuk tahajud, susah untuk ngaji, susah berzikir, duitnya aja yang dekati Allah. Sedekah dia. Nanti dekat dengan Allah. Jadi Allah buka pintu bagi orang yang malas sholat dalam tanda petik, bukan sholat wajib ya, tapi sholat sunnah malas dia. Mungkin dia bisa dekati Allah dengan apa? Dengan duitnya, dengan sedekah. Sebaliknya mungkin yang mungkin orang dari yang segi duitnya nggak ada. Nah dia bisa dengan duha. Dengan duha. Oke, duha susah. Misalnya karena apa? Wah gimana Ustaz saya itu menjadi pegawai, saya masuk jam 6, saya udah harus jadi CS, customer service kan nggak istirahat sampai jam 12. Saya di pasar Ustaz, saya jualan, saya dari habis subuh jual itu sampai siang, saya baru bisa selesai jam 12. Jadi habis itu saya baru off Ustaz. Malam ya, belanja. Saya nggak bisa sholat duha. Allah kasih alternatif, masih ada tahajud. Yang tahajud nggak bisa, ya Ustaz, sholat tahajud susah sekali Ustaz, saya jaga malam setiap malam jadi susah sekali tahajud ya. Anda bisa duha. Kayak ikon nih, saya tiap malam ngedit Ustaz. Ya kan gitu. Nanti kapan-kapan kita bicara bagaimana cara ngetrik tahajud. Nah, kita bicara ya. Ngetrik tahajud itu ada. Siap. Kemudian itu ada orang yang mungkin tidak bisa sholat, susah sholat
Sholat wajibnya, tapi jangan kalau sholat wajib nggak bisa ditawar ya. Maksudnya sholat sunnah itu kan, rakaatnya agak banyak, butuh pengorbanan, duit dia nggak punya. Ada yang orang itu hobinya wirid. Udah kalau pegang tasbih dia nggak kuat ya. Mau 3 jam, 2 jam dia baca itu namanya. Dan bahkan bisa disambi karena kan ada tasbih digital tuh. Pokoknya dia wirid gitu kan. Atau sholawatan juga bisa. Atau ada orang itu susah semua. Wirid ya jarang-jarang, sholat jarang-jarang, sholat sunnah jarang-jarang, sedekah jarang-jarang. Dia silaturahmi, keliling ke majelis taklim, ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai. Itu juga bagian dari cara mendekati Allah. Atau ada orang amalannya nggak semua deh, hampir nggak semua, tapi dia tetap sholat ya. Pokoknya yang wajib tidak ditinggalkan. Kan gini, ada orang nggak bisa sholat sunnah, dia puasa sunnah. Dia nggak bisa puasa sunnah, dia bisa sholat sunnah. Puasa sunnah enggak, sholat sunnah enggak, sedekah enggak, kemudian silaturahmi enggak, dia bisa saja. Dia menjadi pekate. Apa itu pekate? Pekate itu adalah menjadi dari jongosnya orang tuanya. Itu juga bagian amal soleh yang untuk cara mendekati Allah. Birrul walidain gitu. Iya, betul-betul dia orang tuanya dalam tanda petik dilayani all out. Mau kemana, pokoknya tugasnya dia, kerjaanmu apa? Saya kerjaannya jongosnya orang tua. Jadi dia menjadikan dirinya jongosnya orang tua. Ada orang ada. Jadi ada sebuah cerita yang menarik. Saya punya teman saya ini real, saya nggak sebut namanya ya. Dia cerita sendiri sama saya waktu itu ketika hidupnya tiba-tiba susah. Datanglah kepada saya, dia cerita, Ustadz, saya menyesal, saya pengen curhat aja Ustadz. Ya gimana? Pokoknya intinya dia itu pernah menjadi kepala cabang salah satu kargo ya cabang internasional di Indonesia lah. Dia punya rumah dinas, punya mobil dinas. Pokoknya hidupnya mulia. Orang yang dimudahkan gitu. Bahkan dia posisinya itu menjadi penyaplai uang bagi adiknya gitu kan. Nah, adiknya ini ternyata memang nggak kerja, dia lulus gitu. Tapi dia kerjaannya apa? Ngelayani orang tua aja. Jadi pokoknya dia sambil sekolah, sambil kuliah itu orang tua pengen kemana dianterin. Jadi dialah yang menjaga orang tua. Gitu kan. Nah, jadi kakaknya sibuk dengan pekerjaan, ya, adiknya menjaga orang tuanya. Adiknya. Wah, dan akhirnya kakaknya ini yang curhat kepada saya itu kan jarang nengok orang tua, jarang telepon sama orang tua. Gitu kan. Padahal adiknya ini menjadi pekateknya, menjadi jongosnya orang tua. Ternyata Allah rubah nasibnya. Jadi kakaknya ini ternyata kemudian perusahaannya melikuidasi karena memang ada persoalan finansial. Akhirnya ya perusahaannya tutup, ya dia nggak bisa apa-apa. Artinya yang mungkin berganti nama, akhirnya dia nggak kerja, akhirnya dia PHK gitu. Ya dia di PHK. Kalau level bawah mending ini level atas kan tanpa akhirnya apa? Orang ini jualan Mas sekarang. Ya jualan, paling jual barang, punya barang apa dijualin sama dia, keliling-keliling. Jadi di tengah itu. Nah, ternyata kemudian dia teringat, oh ini apa karena saya itu dosa sama ibu saya nggak pernah nengok orang tua saya. Pulanglah dia ke daerah sana, ke tempat dia tinggal. Betapa dia kaget, ternyata rumah yang ditempati orang tua sudah berubah bagus. Padahal dia nggak ngasih duit kan gitu. Ditanya nih sama siapa, Mak? Adikmu yang bikinin. Duh, adik kemana sekarang kerjanya? Ternyata adiknya menjadi salah satu manajer bank di Jakarta gitu kan, yang cukup tinggi posisinya. Lah, berbalik posisi. Ya dibalik, dan sekarang malah kakaknya yang disuplai sama adiknya. Udah Mas, dititip untuk anak-anak ya, jadi untuk sekolah anak-anaknya disuplai, karena anaknya kan 4 disuplai sama adiknya, bayangkan. Dan adiknya itu menariknya, begitu dia tetap sukses, itu nggak mau niru kakaknya, walaupun kakaknya itu ya nggak salah-salah amat ya, tetapi itu kan sudah langsung muncul balasan dari Allah. Maka kemudian adiknya ini walaupun dia kerja, sebelum berangkat dia selalu sowan dulu apa yang mau dilayani. Nanti pulang langsung ke rumah dulu. Apa keperluan orang tuanya itu pulang dari kantor nggak ke rumah dulu, ke rumahnya orang tua dulu, apa yang perlu. Gitu terus setiap hari. Ini jadi kita dari situ. Nah, jadi ternyata amaliyah itu Allah berikan itu sangat variatif. Itu loh. Jadi itu yang kata kuncinya. Nah, untuk para jomblo, Anda mau variatif apapun susah gitu kan. Karena apa? Kamu sholat ya nggak konsentrasi, mikirkan kapan punya istri gitu kan, kapan punya suami kan, gitu kan. Maka sekarang yang terbaik itu sudah kita bahas dulu kan, nikah di era wabah itu ternyata menarik, murah meriah ya. Jadi kehadiran Mas Didi ini begini. Jadi Mas Didi berhasil membuat orang itu bercurhat bersama-sama, menangis bersama-sama dalam lagunya. Nah, tapi yang paling penting adalah bukan lagunya, tetapi bagaimana setelah Anda bisa puas menumpahkan tangisan Anda segera mengambil sikap.
Mau apa? Segera move on gitu ya, what next istilahnya. Faida faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai menangis, segeralah kamu siap-siap untuk jangan tangisan selanjutnya, tetapi kebahagiaan selanjutnya. Nah, dan hampir semua lagunya itu kan cuma sepele. Ini adalah cerita Mas Didi sendiri mungkin ya, yang dulu mungkin mencintai orang ditolak-tolak, yang dulu senang sama orang nggak diterima. Itu kan kamu banget kan para jomblo gitu kan, istilahnya yang kamu senang sama orang, orangnya nggak senang. Jadi pas kowe seneng, pas aku seneng kowe rasa seneng. Pas kowe seneng apa? Kalau istilah teman saya itu kan senang sama nggak senang ya. Jadi pas kowe rasa seneng, aku seneng. Giliran kowe apa istilahnya itu jadi balik-balikan, tapi masalahnya pas aku senang kowe tetap rasa seneng gitu kan. Jadi tetap aja dia nggak seneng gitu kan. Nah, beda keyakinan Ustaz. Jadi yang begini, laki-laki yakin, yang perempuan nggak yakin. Yang satu merasa anugerah, yang satu musibah gitu kan. Nah, jadi begini. Kalau Anda sedang ditolak, Anda sedang diputus, Anda sedang dikhianati, ingatlah masih dikempot. Pengkhianatan, pemutusan, penolakan itu akhirnya menjadikan Didi Kempot luar biasa, menjadi legend, menjadi maestro. Karya bahkan yang menarik, sebelum beliau meninggal, beliau sempat sedekah jariah 7 miliar. Masya ya, 7 miliar. Bayangkan hanya dengan nyanyi 1 jam kurang lebih di rumahnya, di live begitu, orang yang donasi 7 miliar. Masya Allah. Luar biasa kan, dan sekarang sudah ditasarufkan ke beberapa, termasuk ada yang ke Muhammadiyah juga kan, sekian miliar gitu kan, ke banyak lembaga ya. Lajisnu, kemudian di jaringan ya pokoknya jaringan yang antar agama itu ya, jadi ternyata Mas Didi itu ingat jiwa sosialnya tuh. Kita jangan bahas masalah religiusitas di dalam artian agamanya Mas Didi Kempot karena dalam kita konteks berduka seperti ini. Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu juga gitu. Pokoknya bahwa Mas Didi Kempot di makam secara Muslim, yes, ya, gitu kan, itu betul. Sudah kita faktual, nggak usah diperdebatkan lagi. Tetapi bahwa orang berbuat baik itulah yang harus kita tiru. Betul. Nah, jadi tangisan kita itu perlu, jadi wajar. Jadi nangis itu boleh, Mas. Saya kira setiap kita pernah di pojokan nangis sendiri, ya, termasuk saya. Jadi betul. Kita pasti menangis sendiri di pojokan gitu, dengan terseduh-seduh, mengenai apa saja lah. Terserah masalah itu apa. Kalau Anda belum menikah, biasanya lebih kedua. Biasanya itu. Persoalan cinta, yang kedua persoalan mepet uangnya, itu aja. Nah, kalau sudah rumah tangga itu persoalannya adalah biasanya adalah ada konflik-konflik tertentu atau apa. Tapi ternyata nangis itu menyehatkan. Jadi Allah setting orang itu harus bisa nangis. Kalau nggak bisa nangis, maka bayi yang lahir aja nggak nangis langsung. Kalau nggak bisa nangis tuh pasti ini banget. Dokter itu begitu ada bayi kok nggak nangis, dokternya yang stres. Karena gimana harus nangis? Karena kalau nggak nangis jantungnya berarti belum berfungsi. Karena tangisan pertama kali itu organ-organnya berfungsi. Tanda semua otak dan jantung berfungsi itu. Jadi jika kita lihat dari sisi ini, harusnya ya kita sudah tidak perlu terlalu bersedih hati ya. Betul. Karena begini, jadi tapi nangis boleh, kata kuncinya. Nangis boleh, boleh. Ambiar boleh, tapi jangan lama-lama ambiarnya. Betul. Ingat ya, ambiar itu kan seperti handphone ini jatuh terus pisah kan? Iya. Ya, cuma 2 pilihannya, dirangkai atau diganti. Itu. Jadi kalau Anda ambiar dengan pacar Anda, dengan calon istri, calon suami Anda, bisa balik nggak? Nggak bisa, change, ganti. Ya, forget the past, start a new life. Allah. Lupakan yang lalu, mulai yang baru. Nah, itu harus kita lakukan. Karena kalau nggak begitu, hidup itu nggak ada progresnya. Dan ingat, bagaimana Mas Didi yang dulu kurus menjadi gemuk gitu kan. Dan satu hal, ini kunci yang menurut saya juga penting untuk kita jaga, bahwa Mas Didi tidak sombong dengan kehidupan barunya. Oh, betul, Sat. Ya, itu yang menarik. Karena banyak orang begitu terkenal dikit aja, udah langsung manajemen ya, kan gitu. Padahal ketemu misalnya, Mas, saya minta waktu nanti sore bisa nggak? Kan dia nggak harus ke manajemen. Ke rumah aja nggak apa-apa. Nanti kalau memang ada acara sebentar ya, saya cuma bisa 10 menit. Jadi dia itu melayani semua orang dengan ikhlas. Iya, bahkan dibilangnya walaupun beliau capek tuh, beliau selalu berusaha ketemu orang tuh dengan wajah yang ceria, nggak menunjukkan capeknya. Kemarin juga ini di berita-berita itu ketika konser Amal itu, beliau kan ditanya, Mas Didi mau berapa lagu? Katanya, monggo 14, 15 gitu. Beliau tuh malah gak mikirin itu. Dan beliau juga gak mikirin bakalan dibayar atau beliau gak minta. Ketika sudah terkumpul uangnya pun ditanya sama kemarin Rossi yang sebagai hostnya di Kompas TV, dia tanya, Mas Didi ini mau disalurkan lewat mana? Terserah aja gitu. Sampai sebegitunya dia percaya sama orang, sebegitunya juga dia
nggak memikirkan nama dirinya sendiri, tapi gimana itu lebih manfaat untuk umat gitu Ustaz ya. Ya, ya. Jadi kalau dilihat dari sisi ini sangat sangat inspiratif ya. Jadi kita iri kan, bagaimana sebelum meninggal dia sempat berbuat kebaikan yang banyak. Itu jangan sampai kita nanti meninggal pas maksiat. Makanya yang kira-kira mau maksiat tolong dipikir dong. Ingat ya, sudah ini jangan-jangan bentar lagi. Ya, kematian itu ternyata milik siapapun ya. Tidak satupun bisa menolak, dan usia itu tidak garansi harus tua harus muda. Nah, yang paling penting adalah saat ini, maka langkah yang real adalah sedih boleh, karena memang semua orang pasti pernah menangis. Tetapi harus ingat bahwa tangisan kita harus segera diubah menjadi penghasilan. Nah, penghasilan itu tidak harus duit. Menghasilkan karya itu penghasilan itu kan menghasilkan kan dari kata hasil. Betul. Jadi penghasilan itu tidak perlu dengan duit ya, maksudnya jadi karya, jadi obat. Bahkan mohon maaf ya, hampir semua pelagu atau artinya pemusik itu munculnya dari sakit hatinya masing-masing. Gitu kan? Daripada dipendam sendiri, kemudian dibikin karya. Jadi gitu. Ya contohnya kan saya juga penggemarnya Padi itu kan, ada Piyu itu kan pernah bikin lagu sendirian itu kan. Ya dia nyanyikan sendiri kan. Judulnya Sakit Hati, dan itu setelah ditanya memang kisahnya dia sendiri gitu kan. Betapa kisah-kisah pribadi kita itu kalau kita kemas itu menjadi powerful. Ya luar biasa. Nah, makanya ingat, kalau hidup kita cuma isinya bahagia, senang-senang toh, itu kita kan enggak menarik. Memang harus ada kadang isinya hal-hal yang sifatnya bikin kita sadness. Ya istilahnya kan kalau kita sadness boy, sadness girl gitu kan, kalau istilahnya sad boy, sad girls. Ya, sad boy, sad girls gitu ya. Jadi kalau kita ada sadnya, kenapa Allah bikin ada wabah? Agar kita ada sadnya. Kenapa kita bikin kadang-kadang ada kekecewaan, agar kita ada. Kalau kita set itu terus ingat Allah. Iya, biar ingat Allah itu. Iya, jadi ingat. Karena ketika orang kadang-kadang ketika naik nggak dikasih set sama Allah, dia nggak ingat. Maka sebetulnya kalau kita sedang naik di atas, kita sedang pegang banyak hal, kok dikasih masalah, itu sebetulnya Allah ingatkan, kamu mulai melenceng, kamu mulai nggak beres. Dikangenin sama Allah gitu. Jadi ingat, loro hati tidak akan menjadikan apa-apa kalau hanya loro aja. Tapi kalau Anda mau mengambil hikmah, mau berubah, mau mendekati Allah, maka loro hati akan menjadi kita bisa makan hati yang enak ya. Hati ayam bisa, hati onta misalnya, hati sapi monggo, atau hati domba kita bikin sate jadi enak. Daripada loro hati, makan hati itu lebih masuk akal ya. Jadi intinya adalah sabar, ikhlas, ambil hikmah, dan segera move on. Itu aja kata kuncinya. Jadi ambiar boleh, jangan lama-lama ya, gitu. Ambiar boleh, jangan lama-lama. Masya Allah, bicaraan singkat nih sangat bermakna banyak untuk kita semuanya. Jadi teman-teman nih ngomongin tentang Pak D atau Mbah atau Lord Didi Kempot. Ternyata bisa kemana-mana, bahwa sesuatu fitrahnya manusia ya, untuk merasakan sakit hati, untuk merasakan sedih, tapi kemudian setelah sakit hati itu harus kemana gitu. Saran Ustaz tadi kan, jadikan tangisan-tangisan tuh kemudian kita langitkan kepada Allah, segera move on, dan kemudian jadikan itu jadi energi yang insya Allah jadi bermanfaat untuk orang gitu teman-teman. Jadi sekian podcast tentang Didi Kempot hari ini. Nantikan podcast kita yang lain, kita akan ngobrolin banyak hal-hal yang seru, hal-hal yang lagi panas juga di antara kita. Saya pamit undur diri, ada banyak salahnya mohon maaf. Saya Syarifuddin Lukman dan Ustadz Munif Tauhid. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.